Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man waba'd. Kita udah bahas kemarin. Sekarang kita pertemuan ke-7 tentang di antara iman kepada Allah, maka dia beriman terhadap apa yang disifatkan oleh Allah dan Nabi SAW untuk Allah Azza wa Jalla tanpa tahrif, ta'til, takif dan tamtsil. Itu Ahlussunnah mereka ya. Mereka demikian. Bal yu'minuna bi annallah, ya mereka beriman bahwasanya Allah enggak ada yang serupa dengannya sedikit pun. Ya, akan tetapi tetap menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Mereka Ahlussunnah juga tidak mentahrif, menyelewengkan makna-makna dari yang sahihah kepada yang batilah. Kemudian Ahlussunnah tidak ilhad, mengingkari, menyelewengkan, menyimpang di dalam nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Demikian pula secara umum pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mentakif, tidak mentamtsil sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian di sini dikatakan ya pertemuan sekarang li'annahu subhanahu la samia lahu. Kenapa mereka melakukan itu semua? Karena Allah Azza wa Jalla la samia lahu. Qala syarih hafizahullah li'annahu la subhanahu la samia lahu ay hadza ta'lilun lima sabaqa min qawlihi an ahli sunnah. Ini adalah ta'lil. Kalam di sini adalah alasan dari apa yang telah berlalu, penyebutannya dari ucapan atau dari perkataan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya mereka tidak mentakif tamtsil sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan sifat makhluk. Nah. Subhanahu masdar mithlu ghufran min tasbih wa huwa tanzih. Ya, dia masdar. Wazannya seperti ghufran. Dia dari kata tasbih, sabbaha yusabbihu. Ya. Tasbihan ay subhana. Wa huwa tanzih, yaitu mensucikan, berarti maha suci Allah. Karena Allah zat yang maha suci, la samia lahu ay la nadhira lahu. Yastahiqqu mithla ismihi. Tidak ada sedikit pun yang serupa. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah yang berhak memiliki nama seperti Allah atau memiliki sifat seperti Allah Subhanahu wa taala. Makanya laisa kamitsli syai'. Ka qaulihi ta'ala fil ayah al-khamisah wa sittin min surati Maryam, hal ta'lamu lahu samia. Ini istifhamun ma'nahu nafyu. Namanya istifham apa? Istifham apa namanya? Ingkari. Dia enggak butuh jawaban. Maksudnya ya tidak ada serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, bahwasanya apa? Sebagaimana kita ketahui tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Aila ahada yusawihi aw yumathiluhu. Tidak ada satu orang pun, satu makhluk pun yang menyetarai Allah dan semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ta'liq sedikit tambahkan dari Al-Harras. Walaisal muradu min nafi as-sami anna ghairahu la yusamma bimithli asma'ihi. Maksud daripada dinafikan sami, ya maksud daripada dinafikannya sami, penamaan itu bukan berarti maknanya adalah selain daripada Allah Azza wa Jalla tidak diberi nama dengan nama-nama yang semisal nama Allah. Wah, ini kan dikatakan la samia lahu. Ya, la samia. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa. Tidak ada yang dinamai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maksudnya gitu. Ya. Samia ini maksudnya nama. Penafian ini bukan maknanya selain daripada Allah enggak dinamai dengan nama-nama yang semisal Allah. Kenapa?
fa inna hunaka asma'an mushtarikah bainah wa baina khalqih. Karena di sana ada nama-nama yang berserikat antara Allah dan antara makhluknya. Seperti Aziz. Ada orang namanya Aziz? Ada, boleh. Ya. Ada orang namanya siapa? Enggak, namanya. Enggak boleh. Razak, ya. Ruli bukan nama Allah. Apa? Siddiq, Karim, Hakim. Ini semua nama-nama Allah, ya. Tapi apa? Berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti maksudnya apa di sini? Walakinnal maqsuda anna hadhil asma idza sammallahu biha atau sumiyallahu biha kana ma'naha mukhtassan bihi la yashtarikuhu fihi ghairuhu. Bahwasanya nama-nama ini, ya, nama-nama Allah Azza wa Jalla seperti Aziz, Hakim, Ghafur, Rauf, itu nama-nama orang gitu ya. Kalau Allah diberi nama dengan nama demikian, maka maknanya khusus buat Allah. Ya, dari nama tersebut memiliki dan mengandung makna yang khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berserikat di dalam makna tersebut selain daripada Allah. Ya, paham ya? Kecuali ada nama yang memang Allah kecualikan, tidak boleh diberi nama dengannya kecuali hanya Allah. Itu nama yang mukhtas bagi Allah. Ntar kita akan pelajari di Aqidatus Salaf Ashabul Hadis Ramadan. Ya, Allah Rahman. Nggak boleh ada orang namanya Rahman. Nama yang mukhtas bagi Allah Subhanahu. Adapun selain yang tidak dikecualikan, itu boleh orang bernama dengannya. Tapi maknanya, hakikat daripada maknanya enggak ada pada diri dia. Adanya hanya pada diri Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya dikatakan Al-Hakim diterjemahi yang maha bijaksana karena di dalamnya ada sifat bijaksana yang enggak ada pada diri orang. Kalau kita kan sebagaimana yang disebutkan dalam Qaidul Muslah oleh Syekh Utsaimin, di antara ciri khas namanya Allah yang membedakan dengan nama kita itu nama Allah asma alamun awsaf. Ya, nama Allah itu adalah alam. Apa alam? Ya, nama yang menunjukkan atas zat. Dan ya dulu ala sifat, menunjukkan atas sifat. Seperti Al-Aziz ya dulu ala zatillah. Wa ya dulu ala sifatihil izzah. Seperti nama Allah Al-Aziz yang maha perkasa, menunjukkan atas Allah. Siapa yang maha perkasa? Allah. Kemudian sifatnya daripada Al-Aziz, izzah, yang maha perkasa dan maha mulia. Paham ya? Al-Hakim. Nama orang ada Hakim, ada. Tapi enggak ada di namanya yang maha bijaksana, enggak. Terkadang ada orang namanya Hakim yang enggak bijaksana. Terkadang bijaksana enggak bijaksini. Ya. Pilih kasih, cuma bijaksana, enggak bijaksini. Ada namanya apa dia? Denny, ini bukan nama Allah. Namanya misalkan siapa? Itu mah ta'bid, menghambakan. Namanya orang misalkan Sabur. Ada namanya, nama Allah Sabur, disebutkan dalam hadis. Ya. Tapi sifatnya ya Allah, ghadban. Suka ngamuk, ya. Tantrum miun. Iya. Menunjukkan cuma sekedar nama mah terkadang berserikat. Tapi maknanya itu yang enggak berserikat. Nah, dinafikan di sini nama, makna. Yang dinafikan la samia lahu maksudnya enggak ada serikat di dalam makna. Mithlasmihi maksudnya seperti yang kan di sini kan la nadhira lahu yastahiqu mithlasmihi. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah yang berhak semisal dengan namanya. Maksudnya apa? Yang mengandung makna.
Makanya kalau kita belajar sifat ya kita bahas sifat aja itu udah cukup. Nggak usah bahas nama, karena nama itu terkadang berserikat. Ya, yang membedakan itu sifat. Baik. Ini Al-Harras ya, halaman 94. Untuk cek silakan cetakan ini apa? Yaman. Maktabah Al-Wadi'i Ta'liq Syekh Yasin rahimahullah. Baik, lanjut lagi. Walakuf alahu. Nah, enggak ada kuf huwal mukafi al mumasil. Ai la misralahu. Tidak ada yang menyetarai. Tidak ada yang menyerupai. Semisal enggak ada. Kaqaulihi ta'ala fi suratil Ikhlas, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun orang yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam apapun, di dalam sifat, di dalam nama. Maksudnya nama ini ketika udah mengandung sifat. Paham ya? Nah. Wala niddalahu an-nid huwa syabih wan nadhir. Nid ini adalah tandingan. Terjemahnya biasanya. Ya, qala ta'ala fil ayah ats-tsaniyah wa 20 min suratil Baqarah, fala taj'alu lillah andada. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah sebagai andada, tandingan-tandingan. Enggak boleh. Wala yaqasu bi khalqihi ay al-qiyas fil ghatamsil. Ini qiyas sudah kita paham ya, qiyas mempermisalkan. La ay la yushabbah wa la yumassal. Allah hendak bisa diserupakan dan enggak bisa ditamsil, dipermisalkan. Artinya enggak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Ini namanya qiyas ma'al fariq. Qiyas ma'al fariq, dan qiyas di dalam nama dan sifat Allah itu ternafikan. Baik qiyas syumuli atau qiyas syibhi. Ini qiyas syibhi ini adalah qiyas usul fikih, ikhwan ya. Yang udah kita pahami ada 4 rukun. Apa rukunnya? La ilaha illallah. Gitu. Kok sih? Astagfirullahaladzim. Sebutin aja coba, jangan nanya. Hanif. Ahsan. Asal, apa artinya asal ini? Asal dari yang mau dihiaskan. Iya. Asal. Kasusnya nih ya, yang udah ditetapkan oleh syariat. Misalkan seperti apa contohnya? Yang ini aja, yang gampang. Misalkan khamar di zaman Nabi, walaupun ya sebagaimana kita katakan kemarin, memisalkan dengan khamar ini itu li tanwil adilah doang ya, walaupun karena ada kul muskirin haram yang menegaskan ya, yang dia lafzul am, masuk di situ pil koplo, topi miring, topi nencele, sabu-sabu, saba-saba, ganja, kenjer, cubung, apalagi itu pinter komik. Ya, kalau memabukkan, nah masuk. Kita katakan dalil ini ternafikan bagi sebagian orang. Maka asal itu adalah misalkan apa? Nabiz. Apa nabiz itu? Fermentasi.
dari buah-buahan manis, diantaranya kurma misalkan ya, udah bergas segala macam gitu kan. Kemudian ini asalnya ya, hukumnya apa? Haram, jelas. Ya, jelas banget, nasnya banyak. Kemudian ilah diharamkannya apa? Sebabnya muskir, iskar, memabokkan, bikin giting, ya, ya begitu giting. Apa namanya? Apply, aduh, gimana ini? Ruli ini kan dia kan maniak 420. Kemudian fara ini yang mau dikiaskan ke asal. Faranya misalkan apa, di zaman Nabi nggak ada, ya itu ganja nggak ada zaman Nabi. Cobu nggak ada. Hah? Kokain ya. Pil anjing. Ya. Iya, dipakai dibuat mabok itu pil anjing. Namanya double H kalau nggak salah, atau triple X lupa. Temen anak itu dulu kayak gitu. Jadi anak tahu. Enggak, anak orang-orang dekat anak gitu dulu. Anak tahu, jadi tahu betul. Kemudian tramadol. Komik mau buat dibaca, Pak. Di komik kita katakan komik yang minuman itu ya, sekotak diminum. Ini nggak ada. Ini sekarang kalau kita lihat, apa hukumnya komik kayak gini semua ini? Haram. Kenapa haram disamakan dengan yang asal hukumnya? Karena li'illatin jami'atin bainahuma. Karena ada ilah yang berkumpul antara keduanya. Apa ilahnya? Sama-sama iskar, memabokkan. Ya, mau di zaman Nabi nggak ada yang namanya ganja. Iya, tapi mabok nggak? Kalau ente ngisep ganja, mabok. Ya udah haram. Nah, kalau buat lalapan nggak mabok ya nggak apa-apa. Cuma kan dilegalkan, ditanam begitu saja, banyak orang-orang yang ini petik. Aduh, bahaya itu. Pandemi tutup semua gunung, tiba-tiba panen ganja. Ini ada aja nih sebagian orang ya. Itu siapa kalau bukan orang dalam ya? Di apa namanya? Di sono no, di Bromo kalau nggak salah ya. Gara-gara makanya ketika mau naik gunung itu nggak boleh kalau nggak ada apa namanya, tour guide-nya apa? Iya, guide nggak boleh kalau nggak ada itu. Nggak boleh sendiri, nggak boleh nyalain drone, nggak boleh apa. Tiba-tiba ada lo nyalain drone, ternyata banyak apa, ladang ganja, bro. Giting mereka di situ. Kacau mereka. Haram. Nanamnya itu semua haram. Walaupun ini buat lalap dari Hong Kong, lalap di Yesep. Ya, itu semua. Ini namanya kias apa? Kias syibah namanya. Kias syibah. Dan Allah tidak bisa dikiaskan. Kayak gini, tidak bisa. Mustahil. Kias syumuli apa? Kias syumuli itu adalah kias yang kita menyebutkan suatu perkara yang di situ ada kemungkinan adanya apa, kemungkinan tercangkupnya perkara tersebut. Misal, Ana lupa bawakan dobitnya, ada di dalam kitab Aqidah Wasitiyah Al-Haras, lupa bawa kitabnya. Misalkan kita tetapkan Allah Azza wa Jalla punya kaki, oh berarti ada jari. Karena kaki mencangkup jari, itu namanya qiyas syumuli. Itu dinafikan. Allah bisa bicara, oh berarti kita tetapkan punya dua bibir, punya lisan, punya gigi. Itu namanya qiyas syumuli. Nah, antum bicara, maka yang mencangkup dari bicaranya antum apa? Di situ ada bibir antum, ada lidah. Bisa orang bicara nggak ada bibir, nggak ada lidah? Nah bisa. Di dalam syariat ketika kita menetapkan Allah bisa bicara, itu nggak boleh mengkiaskan dengan qiyas syumuli. Oh berarti mencangkup ini, nggak boleh. Yang boleh mengkiaskan, yang boleh diterapkan qiyas di dalam sifat Allah
di dalam hak Allah itu adalah qiyasul aula namanya. Qiyasul aula. Bagaimana qiyas aula? Dhabitnya, bentuknya. Kita katakan misalkan apa? Al-kamal fil makhluqat sabit. Ya. Suatu zat atau sifat yang sempurna, kegantengan atau bagaimana yang sempurna, terkadang di makhluknya Allah itu tetap, betul enggak? Seperti Yusuf. Dari kesempurnaannya tetap. Ya, fa min babil aula fal khaliq min babil aula. Ya, fal kamal fil khaliq min babil aula. Maka adanya kesempurnaan pada Allah Azza wa Jalla itu lebih utama. Ada orang yang sangat alim tetap di dunia ini. Ada. Misalkan seperti Bukhari. Ya, cepat hafalan, enggak lupa-lupa segala macam. Kita tetapkan itu untuk makhluk, ya, maka ya fal khaliq min babil aula, fa isbatu dzalika lil khaliq min babil aula. Kita tetapkan hal tersebut bagi Allah itu lebih utama, ya, perkara yang lebih, tapi namanya qiyasul aula. Qiyas aula. Nah, dimaksud di sini la yaqasu bil khalqi adalah qiyas syibh dan qiyas apa? Syumuli. Nah, makanya Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Fala tadribu lillahil amsal." Enggak boleh ya buat-buat bagi Allah permisalan. Ay fala yaqasu subhana bi khalqi la fi dzati wa la fi asma'i wa sifati wa la fi af'al. Tidak boleh Allah dikiaskan dengan makhluknya, tidak boleh pada zatnya, pada namanya, pada sifatnya, pada perbuatan, enggak boleh. Wa kaifa yaqasul khaliq al-kamil bil makhluqin naqis. Bagaimana ceritanya bisa dikiaskan khalik yang kamil, maha sempurna dengan makhluk yang naqis? Namanya qiyas ma'al farq. Qiyas ma'a. Nih ya, yang Anda katakan tadi di sini ada dobitnya dicatat, qiyasul aula. Wa madmunuhu anna kulla kamalin sabata lil makhluk amkana an yattasifa bihil khaliq fal khaliq aula bihi minal makhluk. Lihat di sini. Ya, dhabit qiyasul aula. Anna kulla kamalin sabata lil makhluk, bahwasanya setiap perkara yang sempurna itu bisa tetap untuk para makhluk, wa amkana an yattasifa bihil khaliq, dan memungkinkan disifati dengannya Allah Azza wa Jalla, aslinya memungkinkan Allah disifati dengan sifat yang sempurna tersebut, fal khaliq aula bihi, maka khaliq makhluk mencipta, yang pencipta yaitu Allah Azza wa Jalla lebih utama disifati minal makhluk daripada makhluk tersebut. Paham ya? Seperti ya tadi katakan ilmu segala macam. Yang sempurna bagi makhluk, kalau Allah memungkinkan untuk disifati dengan sifat tersebut, maka lebih utama Allah disifati daripada makhluk. Lebih utama apa? Sifat tersebut kita berikan kepada Allah daripada untuk makhluk. Paham ya? Nah, kecuali yang enggak memungkinkan bagi Allah, seperti misalkan manusia kalau dia enggak bisa tidur, sempurna enggak? Kapan dia dikatakan sempurna? Kalau bisa tidur. Itu di antara bentuk kesempurnaan manusia, bisa tidur. Ya, kalau enggak bisa tidur cacat. Nah, apakah Allah bisa disifati dengan sifat tidur? Enggak. Ini sifat salbiyah yang Allah nafikan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Maka enggak boleh kita sifati Allah dengan sifat tersebut. Artinya sifat yang mungkinah bagi Allah. Wa kullu naqsin tanazzah tunazzah anhu wa kullu naqsin tanazzah anhul makhluq fal khaliq ahaqqu bitanazzuh anhu. Wa kullu naqsin, setiap kekurangan, tunuzzahu kalau misalnya gitu bacanya, anhul makhluk, yang disucikan, dibersihkan dari makhluk, fal khaliq ahaqqu bitanazzuhi anhu, maka khaliq lebih berhak lagi untuk disucikan dari perkara tersebut. Paham? Catat ya. Ini yang megang buku enggak nyatat, anak enggak boleh ikut lagi pelajaran. Ya, berarti enggak serius.
Baik. Ta'ala Allahu an dzalik, maha tinggi Allah dari hal tersebut. Maka yang dimaksud di sini berarti kias apa? Syubh. Nah, fa innahu subhana a'lamu bi nafsi wa bi ghairina wa hadha ta'lil lima sabaqa min wujub isbati ma asbatahu li nafsi min sifat wa man qiyasi bi khalqillah di sini. Masyaallah. Ini di antara dakiknya Syekhul Islam. Fa innahu subhana, sesungguhnya Allah adalah zat yang a'lam. Zat yang maha tahu terhadap dirinya dan maha tahu terhadap selain dirinya. Ini juga adalah ta'lil, alasan dari apa yang telah berlalu tentang wajibnya menetapkan segala yang Allah tetapkan untuk dirinya dari sifat-sifat dan tidak bolehnya mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Lihat di sini. Kenapa kita wajib mengisbatkan sifat Allah azza wa jalla? Fa innahu idza kana a'lam bi nafsi wa bi ghairihi wajib an isbata lahu min sifat ma asbata lahu bi nafsi. Maka karena ketika Allah adalah zat yang paling tahu terhadap dirinya dan paling tahu terhadap orang lain, wajib berarti untuk kita tetapkan bagi Allah dari sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk diri sendiri, yang ditetapkan Nabi SAW. Kan Allah paling tahu, ya. Allah ketika menetapkan punya tangan, berarti Allah paling tahu, Allah cocok gitu dengan tangan. Tiba-tiba ada orang belakangan, ya, berbuat bid'ah. Sebagaimana kita sebutkan dulu di Dars Rahmatul I'tiqad, bid'ah asma wa sifat itu di masa-masa apa? Kayak akhir tabi'in. Ya, sahabat enggak ada bid'ah sifat itu. Enggak ada orang demo, ya Rasulullah, bagaimana kalau punya tangan? Ini bukan tangan. Enggak cocok buat Allah ini. Allah munazzah an dzalik. Allah disucikan dari hal tersebut, enggak boleh. Orang zaman sekarang bahlul kayak gitu ngomong. Seperti orang-orang Jahmiyah Indonesia, Idrus Romli, Muhammad Nuruddin, Ajir. Ini Jahmiyah Indonesia ini. Ya. Nafikannya semua itu. Na'udzubillah. Mereka ini kurang cocok. Emang ente paling tahu, lebih tahu daripada Allah. Ya. Kalau umpamanya itu memang tidak cocok, ngapain ditaruh di Quran? Ngapain Allah firmankan? Betul nggak? Nggak logis. Ya. Seenak jidat, main copot, main pasang. Oh ini yang cocok gini. Oh ini nggak cocok. Emang ini agama nenek moyang lu? Ya. Sembarangan. Nggak boleh gitu. Lihat di sini, wal khalqu la yuhituna bihi ilma. Para makhluk tuh enggak bisa mencangkup Allah. Ya, ilmunya mereka enggak bisa mencangkup zat Allah. Fa huwal mawsufu bi sifatil kamal allati la tablughu uqulul makhluqin. Maka Allah disifati dengan sifat yang maha sempurna, yang enggak bisa sampai akalnya makhluk-makhluk Allah azza wa jalla. Fayajibu alaina an narda bima radiyahu li nafsi, maka wajib bagi kita untuk ridha dengan apa yang Allah ridha untuk dirinya. Fa huwa a'lam bima yaliqu bi, Allah Maha tahu apa yang layak buat Allah. Paham? Allah Maha tahu apa yang layak buat Allah azza wa jalla. Allah turun ke langit dunia, oh itu bukan Allah turun, kalau turun pakai makhluk. Enak baik kalau ngomong. Ya, ini Allah a'lam. Nabi a'lam, artinya adalah yang diutus sama Allah. La yantiqu wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Ngapain kalau itu yang turun bukan Allah? Nabi mengatakan yanzilu rabbuna. Kenapa enggak mengatakan yanzilu malaikatu rabbina? Kan lebih gampang. Ya enggak? Daripada yanzilu rabbuna bikin keder umatnya kalau itu bukan yang dimaksud bukan Rabb. Padahal Nabi mengatakan taraktukum ya ala al-bayda. Saya tinggalkan kalian di atas perkara yang sangat terang. Seterang salju. Lailuha kana hariha, siang kayak malam, malamnya sampai ke siang.
Malam kayak tengah hari bolong, jelas. Ya. La yazighu anha ba'di ila halik. Tidaklah dia menyimpang dari itu setelah meninggal saya, melainkan dia binasa. Kitabullah wa sunnah. Ya. Al-Quran Sunnah ditinggalkan jelas. Kalau misalkan Al-Quran Sunnah dikatakan jelas, kemudian ditakwilnya semua sifat Allah, berarti nggak jelas itu. Ya, takwil-takwil ini menafikan kejelasan. Karena di dalam Al-Quran ini banyak sekali sifat, ya, sifat ridho, mereka nggak tetapkan sifat ridho. Mahabbah itu ya di dalam di bait syair wujud qidam baqa gitu. Mukhalafatul lil hawadisi. Apalagi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qadrat irada ilmu haya sama' basar kalam qadiran murida. Apalagi aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Itu enggak ada ridho, enggak ada mahabbah, enggak ada apa. Di dalam Quran banyak ayat tadi gitu. Ditakwil sama mereka. Oh gini. Berarti Quran enggak jelas, bukan kitabun mubin. Kitabun apa? Na'udzubillah. Ya. Dia muftari 'ala Allah al-kadhib. Taib wa nahnu la na'lamu dzal, kita enggak tahu yang layak buat Allah apa. Allah yang Maha tahu. Udah kita mah wajib menetapkan doang. Wa huwa subhana asdaqu qilan, dan Allah adalah zat yang paling jujur di dalam bicara, yang enggak mungkin Bu. Wa ahsanu haditsan, dan Allah adalah zat yang paling bagus, yang paling cakap di dalam menjelaskan dari para makhluknya. Fama akhbara bihi fahuwa sidqun wa haqqun yajibu alaina an nusaddiqah. Apa yang Allah kabarkan itu adalah benar, jujur, kebenaran. Wajib bagi kita untuk membenarkannya. Wala nu'aridu, enggak boleh kita tolak. Wa alfadhu ahsanul alfadh wa afsahuha wa awdahuha. Lafaz-lafaz yang Allah berikan kepada kita itu lafaz yang paling bagus, yang paling fasih, yang paling jelas. Waqad bayyana ma yaliqu bihi min asma'i was sifat, at-tamma bayan. Allah telah menjelaskan apa yang layak buat Allah dari nama dan sifat Allah dengan penjelasan yang paling sempurna. Ya. Kalau kita kan pletot penjol kalau ngomong bahasa Arab segala macam, sok-sokan ngoreksi Al-Qur'an. Ya. Idrus Romli ini, ya Allah, sok-sokan ngoreksi apa? Al-Qur'an segala macam. Fayajibu qabuli dzalik au qabulu dzalik wa taslimu lahu, wajib kita terima hal tersebut dan kita berserah, ya, pasrah terhadap apa yang Allah bawakan. Lanjut, sama Rasulullah shadiqun musaddaqun bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Qala syarih, sama Rasulullah shadiqun musaddaqun. Kemudian para rasulnya yang maha jujur dan yang harus dibenarkan ucapan mereka. Hadza atfun ala qauli fa innahu a'lamu bi nafsihi. Ini ataf atas ucapan Ibnu Taimiyah fa innahu a'lamu bi nafsihi. Kemudian fa inna rusuluhu, ya, shadiqun musaddaqun, dan juga zat yang paling tahu terhadap Allah Azza wa Jalla daripada kita, maksudnya ya. As-sidq mutabaqatul haq, mutabaqatul khabar lil waqi'. Sidq ini adalah, ya, khabar yang sesuai dengan realita yang ada. Ya, pengkhabaran yang sesuai dengan realita yang ada. Ai shadiquna fi ma akhbaru bihi anillahi ta'ala. Mereka para rasul adalah orang-orang yang jujur terhadap apa yang seluruh yang mereka kabarkan tentang Allah, dari Allah. Musaddaqun, bismillah. Musaddaqun maksud apa? Yang dibenarkan. Nah, fima ya'tihim minal wahyi biwasitatil malaikah. Yang dibenarkan pada segala perkara yang mereka bawa dari wahyu dengan perantara malaikat. Nah, li'annahu min indillah, karena wahyu tersebut dari sisi Allah. Fahum la yantiquna 'anil hawa, mereka semua tidak bicara dari hawa nafsu. Wa hadza tawthiqun li sanadir rusul alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah tawthiq. Apa tawthiq?
Wasaqahu fulan. Penguat. Terus wasaqahu. Siqah, ya. Ini adalah tentang tausik, ya, tentang tausik ini ya kalau ilmu hadis apa? Dijadikannya siqah, artinya terpercaya tentang perkara yang tidak boleh tidak dipercayai dari sanadnya para Rasul SAW. Maksudnya apa? Sanadnya Rasul itu udah ditausik. Wasitohnya cuma malaikat. Ya, perantaranya cuma apa? Malaikat. Nah, penguat. Ya, kalau nggak salah ya gampangnya gini, maknanya menguatkan. Menguatkan, ya, mempercayai dengan kandungan makna menguatkan sanad para Rasul, di mana mereka sanadnya melalui perantara Jibril saja. Fayajibu qabulu ma wasafallahu bih. Maka wajib kita menerima, ya, dari apa yang mereka sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahum bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Maka mereka para rasul berbeda dengan orang-orang yang berkata tentang Allah, atas Allah, perkara yang mereka hakikatnya enggak tahu. Ai bi khilafil ladzina yaquluna 'ala Allah bila ilmin fi syar'ihi wa din. Berbeda dengan orang yang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu pada syariatnya, pada agamanya, ya, pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya. Bal bi mujarradi dhununihim wa takhayyulatihim. Bahkan, ya, hanya sekedar modal prasangka-prasangka mereka, khayalan-khayalan mereka. Banyak kayak gini? Banyak, naudzubillah. Aw bima yatalaqawnahu an syayatin. Ya, atau ya mereka bicara dengan modal apa yang mereka ambil ilmunya dari para setan-setan. Ya, ngambil ilmu dari setan. Kal mutanabbiin al-kadzib, seperti mutanabbi. Apa mutanabbi? Orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Ya, lihat di sini hasil nomor 1 ada nggak? Semua. Yang Misra ada, yang Misra ya. Al-mutanabbi'un. Ada nggak dulu? Hah? Alladzina yadda'una nubuwah. Yang mereka mengklaim adanya kenabian pada diri mereka. Wa minhumul kuhan. Di antaranya adalah kuhan. Apa kuhan ini? Ya, nah. Jadi mereka adalah yang kuhan ini adalah yang mengkhabarkan tentang perkara-perkara gaib di waktu yang akan datang. Si dukun, para nggak normal, ya. Orang goblok, bukan orang pintar. Kalau orang pintar yang nggak terima kita dikatakan orang pintar. Karena yang dikatakan orang pintar karena yang datang juga apa? Bego. Nah, makanya kita langsung saja katakan orang bego dan bukan orang pintar. Yo, kalau kamu hilang, oh ini silakan sembelih ini dulu, apa, onta, ayam hitam, ayam cemani, yang dia tuh hitam semua, semuanya hitam, ya. Kemudian kamu kubur di depan rumah. Parah nih ngekebun kantung. Kemudian, ya, nanti kamu akan menemui apa? Nah, jelas kayak gini mereka dibego-begoin. Ya, bahkan jimat segala macam itu dibego-begoin mereka. Kayak raja-raja, tahu kan raja-raja yang di kertas itu mereka dibego-begoin orang-orang yang datang. Makanya dikatakan orang pintar karena pintar ngibul. Yang datang pada bego-bego. Dikasih kadang tulisan jimatnya balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Cuma ditulis pakai Arab-Arab gitu kan. Dibunderin, dibikin bintang, dibikin macan. Kalau dibaca ternyata hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Ini katanya buat kaya.
Sampai sekarang tuh dukun kagak kaya-kaya. Ya, gitu-gitu be nasibnya. Kalau seandainya itu memang manjur buat kaya, agak bakal dia jualan gituan lagi. Agak mau dia orang-orang kayak gitu. Ada yang samain dari kekayaan. Penglaris, dagang kagak laris-laris dari dulu. Iya, ini ada loh orang yang percaya gini. Termasuk di dekat rumah Ana itu. Dan sebagian keluarga Ana gitu ada, percaya. Dia tuh orang gini, pintar segala macam. Itu rumahnya gubuk, pintar. Kadang minta duit juga. Masa orang pintar ini segala macam bisa kaya? Ya, kalau kaya mah nggak begitu, saudara. Wal mubtadi'ah ahli bidah wa zanadiqah, ya, zindiq. Di sini orang-orang zindik ini adalah orang-orang munafik. Orang zindik adalah orang-orang munafikin. Wasaharah, penyihir. Ya, orang-orang yang dia suka mantra-mantra, jampe-jampe, jimat-jimat. Ya, jimat alusawak. Tahu tuh jimat alusawak artinya apa? Biji mata lu. Sawak. Itu mainan kita kalau ada orang yang jimat-jimatan di sono. Kita ledekin. Karena dulu kita termasuk orang yang kayak gini. Ya. Orang yang segala macam tahu hal gaib segala macam. Dulu anak kayak gitu dulu. Kafir berarti anak dulu ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Iya, serius. Nah, waktu SMP itu kan sama teman-teman segala macam. Naudzubillah. Itu rata-rata berhalusinasi. Ya, di kubur, di kebun segala macam, di kali. Itu kan ada atasnya kotak. Ada kali. Kemudian kayak kita masukin ini aja, halusinasi. Kita bikin supaya dia supaya dia itu di alam bawah sadarnya dikuasai dengan apa yang kita sugestikan. Anda pernah gitu? Jadi macan. Betul jadi macan. Lucu banget asli. Yang aneh, Anda kan betulan pengen hijrah gitu kan. Anda jujur gitu pengen hijrah. Jujur pengen jadi benar gitu kan. Anda sholat, alhamdulillah. Cuma ya itu keyakinan kayak gitu Mas. Karena jujur memang kita pengen betulan gitu kan. Ya. Yang iya mah anak kagak bisa berubah jadi macan gitu. Ini salah macan atau salah anak gitu kan. Ketika ngaji kita segala macam pada berubah jadi apa segala macam. Manki, songgokong kayaknya itu. Kemudian jadi apa? Patkai. Ya, pada jadi kayak gitu. Ada jadi huluk apa? Gorila. Teman-teman. Jadi kuat betul memang dia tuh nonjok apa namanya? Tanah. Sakit. Wah, lucu banget kita. Ntar kita bacain, kita keluarin. Tapi kalau anak nih kagak bisa. Itu mungkin diantara ya penjagaan Allah gitu kan. Memang pengen hijrah betulan gitu. Akhirnya keluarlah kita dari tempat kayak gitu. Katanya dia tahu hal gaib, ya seperti al-kuhan, al-munajimin, tanjim. Ya mereka adalah orang-orang yang beristidlal dengan keadaan falakiyah, halal hawaditsil ardiyah, atas kejadian-kejadian yang ada di bumi ini. Oh itu karena adanya ini ilmu falak gitu. Dan ulama ini adalah ya orang-orang yang tidak tanggung jawab berbicara atas Allah tanpa didasari dengan ilmu. Katanya mereka tahu hal gaib ya, tapi ya paham ya. Tapi katanya mereka tahu hal gaib. Tapi hakikatnya enggak. Guru anak sendiri ketika semua pada dihipnotis bisa.
Giliran anak dihipnotis kagak bisa-bisa. Akhirnya ketiga kali nggak enak kan kita guru sendiri ya. Anak pura-pura aja. Anak pura-pura bisa gitu. Pura-pura hipnotis. Anak pertama tawa-tawa gitu kan. Cuma lama-lama anak pura-pura serius. Ditanya-tanya gitu kan. Dalam hati anak. Gua kibulin lu pada. Gak tahu. Habis itulah anak curiga. Oh ini katanya tahu hal goib. Ya. Ini saya bego-begoin nggak tahu. Akhirnya udah. Kita pelan-pelan untuk meninggalkan majlis kayak gitu. Ini beneran, nyata, kan nggak bohong. Lama juga ditanya-tanya tentang pokoknya apalah tentang perkara-perkara kayak kamu itu kalau hantu ini takut apa gitu ya salam. Kayak anak kecil ditanyanya, anak bilang aja pocong, anak bilang gitu kan. Ketika sadar gitu kan, udah sadar selesai gitu kan, memang agak capek pura-pura gitu kan, ditanya. Ya, teman-teman anak pura-pura kayak ini, kayak apa? Ngerjain gitu kan, kayak seperti ngetes gitulah, bener apa enggak nih, jujur apa enggak? Ya kalau kita ngomong, kita tanya, lalu kalau ada pocong gimana nanti gini. Nggak takut gue, nggak takut. Dalam hati orang, ente yang anak bohongin semua. Banyak gitu orang pada saat itu. Allah. Karena masih ingat sampai sekarang kan. Tidak akan lupa insya Allah. Itu kelas 3 SMP kayaknya. Allah musta'an. Ya bukan apa-apa kan, nggak enak gitu kan ya. Sama guru gitu kan. Ini nggak bisa takutnya gagal. Tuh nggak ada yang yakin. Nah, menit lagi terakhir. Kama qala ta'ala fil ayat min surah Asy-Syu'ara, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Apakah ya akan saya beritahu kepada kalian ya ala man tanazzalu syayatin, kepada siapa setan-setan itu turun. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan-setan itu turun yang memberikan kabar berita itu kepada afakin athim, kepada setiap pendusta yang dosa, yang bermaksiat. Jadi di antara pendusta itu seperti dukun, tukang ramal, penyihir, para nggak normal dan semisal. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Di mana setan tersebut yulquna menyampaikan kepada kuhan, kepada orang-orang tersebut ma yastariquna minal malail a'la, dari apa yang didengar oleh setan dari langit atas, kabar-kabar langit. Jadi setan biasa gitu dulu, dengar nyuri-nyuri kabar langit ke dukun. Makanya diantaranya kenapa mereka bisa tahu ini adalah laporan dari tuan dukun, dari tuan setan, tuannya mereka. Laporan. Kadang ini sekongkol ya, kemasukan disantet segala macam, ternyata ini jin sama-sama dia. Jinnya sekongkol. Makanya ketika datang ke situ sembuh. Karena jin satunya lagi udah pergi dulu. Itu di antara gitu mainan mereka. Nah, wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka kuhan adalah orang-orang yang dusta. Jadi dikatakan dalam tafsir in sadaqu fi kalimah kadzabu ma'aham mi'atu kadzbah. Ya, kalau mereka jujur dalam satu perkataan tapi mereka memiliki kedustaan dan 100 kedustaan. Qala ta'ala dalam surat Al-Baqarah, fawail ladzina yaktubuna al-kitab bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang, ini ancaman yang sangat pedih, sangat berat, yang dia menulis suatu kitab dengan tangan mereka, kemudian berkata ya, dengan perkataan dusta, ini adalah dari Allah Azza wa Jalla sumbernya. Ini intinya apa? Tentang nggak bolehnya kita menyelisih para rasul di dalam agama.
Yang mana orang-orang yang menelisik Rasul ini sumbernya mereka kayak gini, paranormal segala macam, goib-goib. Kalau enggak perkara goib, ulama ulama jelek, ya, naudzubillah. Yang mereka berdusta ketika menyampaikan agama dan semisalnya. Allah a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah rabbil alamin.